Kami. Assalamualaikum Ustaz Arifin, apa kabarnya hari ini Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Sheila. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sehat juga ya Alhamdulillah. semua ya. Iya, Alhamdulillah saya juga sehat Ustaz. Baik, kita lanjutkan informasi di Muslim Update. Seorang pria nekat menyerang anggota polisi lalu lintas dengan membawa senjata tajam. Ia tidak terima lantaran anaknya ditilang. Beruntung petugas bisa menyelamatkan diri. Seorang pria nekat menyerang anggota Satlantas Polres Banyuasin, Sumatera Selatan dengan menggunakan senjata tajam. Sempat terjadi kejar-kejaran, namun polisi berhasil menyelamatkan diri dari serangan pelaku. Peristiwa berawal saat Bribka Anggano Friyadi bertugas mengatur lalu lintas. Ia menghentikan seorang pengendara motor yang tidak mengenakan helm. Setelah diperiksa, pengendara juga tidak membawa surat kelengkapan berkendara. Tidak lama kemudian, ayah pengendara motor datang. Tidak terima penjelasan polisi, ia pun mengambil senjata tajam untuk menyerang. Petugas berhasil selamat, namun sempat masuk ke dalam parit, mengalami luka lecet serta kaki terkilir. Untuk inisial MN untuk pelakunya itu yang bersangkutan, setelah kami minta keterangan itu menjelaskan bahwa yang bersangkutan emosi, namun masih dalam pemeriksaan penyidik. Anggota Satreskrim Polres Banyuasin menangkap pelaku penyerangan di Desa Talang Duku, menyita parang dan celurit sebagai barang bukti. Tersangka terancam pasal tindak pidana melawan petugas dan kepemilikan senjata tajam dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Yanuar Ikhrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Astagfirullah, tak terima karena anaknya diberikan sanksi tilang padahal anaknya salah. Justru orang tuanya ini emosi dan mencoba menyerang polisi dengan senjata tajam yang hingga akhirnya berbuntut panjang gitu ya. Nah Ustaz, memang kan mungkin sebagai manusia biasa nih, tentu kita kan hidup dengan aturan-aturan yang ada. Baik ada aturan hukum, aturan dari agama maupun norma yang berlaku di masyarakat. Sebenarnya Ustaz, seberapa penting sih kita sebagai manusia mengikuti aturan yang berlaku Ustaz? Ya, terima kasih Mbak Sheila. Saya kira sangat wajar kita maklumi ya kalau dalam hidup bermasyarakat itu ada ketentuan hukum yang memang harus kita patuhi bersama. Jangankan dalam negara yang jumlah anggota warganya itu banyak sekali ya. Dalam keluarga saja kan kita juga ada aturan hukum lah istilahnya, aturan kebiasaan. Harus bangun pagi, siapa duluan kalau mandi pagi, kalau antri umpamanya harus mandi pagi sebelum sekolah, siapa duluan. Itu semua kan harus diatur gitu. Nah, aturan-aturan yang semacam itu sebenarnya dibuat oleh manusia, disepakati oleh sesama anggota masyarakat itu dengan penuh kesadaran untuk kebaikan bersama. Jadi tidak ada yang untuk menghalang-halangi gitu. Salah kalau kita umpamanya memahami ada lampu merah kita harus berhenti. Wah ini gara-gara lampu merah saya jadi terlambat pergi ke tempat tujuan. Salah kalau kita memahami lampu merah semacam itu. Karena lampu merah yang saat kita berhenti itu hanya untuk memberikan kesempatan pada orang lain untuk jalan supaya tidak tabrakan di tengah jalan. Saya kira itu aturan-aturan yang semacam itu harus kita pahami seperti itu gitu ya. Sebagai kesepakatan yang kita sadari tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Nah karena itu dalam Islam, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi, kita temukan perintah untuk mematuhi aturan yang dibuat bersama itu, gitu, terutama oleh pemerintah. Tentu ada garis bawah di sini yang perlu digarisbawahi di sini ya, selama aturan itu tidak bertentangan dengan syariat atau dengan ketentuan yang lebih tinggi. Nah, dalam hal ini ketentuan seperti memakai helm, kemudian memiliki surat izin berkendara itu tidak bertentangan, tidak bertentangan dengan syariat. Jadi harus kita patuhi karena itu untuk kepentingan bersama. Nah, selain itu di dalam Al-Quran yang tadi saya sebutkan ada ayat yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul
wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah atau patuhilah Allah, kemudian patuhilah Rasul dan ulil amri. Ulil amri saya kira sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia. Artinya bisa pemerintah pusat, bisa pemerintah daerah, bisa lurah, bisa kepolisian, bisa hakim dan seterusnya. Pokoknya orang-orang yang diamanati untuk mengurus urusan orang banyak. Itu ulil amri namanya. Nah, ketika dalam hal ini kepolisian memberikan aturan penggunaan helm dan seterusnya, itu tentu bisa kita masukkan dalam ayat ini bahwa kita harus mematuhi aturan itu. Karena aturan itu bertujuan untuk kepentingan bersama. Jadi kalau umpamanya tadi orang tuanya merasa marah, emosi, anaknya kok ditilang, ya tidak pada tempatnya perlakuan atau tindakan yang semacam itu, karena jelas-jelas anaknya belum memiliki surat-surat yang diperlukan dalam berkendara dan juga tidak berhelm. Nah, kemudian dalam hadis juga ini saya ingin menambahkan hadis ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati, mematuhi perintahku, berarti dia sudah mematuhi Allah. Wa man asani faqad asallah, dan barang siapa yang tidak patuh kepadaku berarti dia juga tidak patuh kepada Allah. Nah, di bagian akhir ini yang saya kira berkaitan erat dengan tema kita pada sesi ini ya. Wa man yuti'il amira faqad ata'ani. Nah, barang siapa yang taat patuh kepada ulil amri berarti dia juga sudah taat dan patuh kepada aku. Nah, artinya kan kalau kita tidak patuh, tidak taat kepada pemerintah, ya sama saja kita tidak patuh pada Rasul, tidak patuh pada Allah gitu. Sama saja, artinya kita juga berdosa juga. Walaupun ini sama manusia, walaupun aturan itu dibuat oleh manusia, tapi Rasul sudah menggarisbawahi bahwa aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan agama dan untuk kemaslahatan bersama itu harus ditaati. Begitu saya kira Mbak Sheila. Ya, setuju banget sih yang Ustaz katakan tadi, dan poinnya menurut saya memang sebagai orang tua kita harus bisa lebih bijak. Jika memang anak kita salah, apalagi seperti berita tadi anaknya salah, seharusnya kita justru tidak membela anak. Kita seharusnya memberikan pelajaran ke anak kita dengan mengatakan kalau memang ini salah dan apapun hukuman yang memang harus dikenakan ke dia, ya kita sebagai orang tua harus terima. Kalau dengan caranya dengan membela anaknya seperti itu, nanti kan yang ada anaknya semakin enak gitu, semena-mena berbuat kesalahan apapun tinggal lapor ke ayahnya, nanti ayahnya tinggal bisa mengancam orang atau apa. Justru ini orang tuanya menurut saya agak sedikit salah gitu mendidiknya gitu ya Ustaz. Semoga kita sebagai orang tua bisa lebih bijak menyikapi jika anak kita memang dikatakan salah gitu. Baik, kita ke informasi selanjutnya.